Sahabat Mega Suara, tadi sudah kita saksikan kalau jam 3 kita akan ngobrol-ngobrol ya. Bakal ngobrol-ngobrol di siang hari ini Sahabat Di Mega siang Suara. sore hari ini ya. sore Udah jam hari 3 ya? Udah jam 3 dong. Soalnya biasa saya pagi-pagi sih, jadi nggak tahu jam. Siaran pagi nongolnya sore, jadi bingung dia ya. Aduh, jadi bingung ini. Kebetulan Sahabat Mega Suara di siang hari ini ada Rio dan juga Riri yang bakal nemenin Anda, yang akan berbincang-bincang seputar dengan berbincang bareng BP2MI. Ya, dan kebetulan tentunya di siang hari ini juga, sore hari ini juga sudah hadir Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI Bapak Sukmo Yuwono. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Rio, Mas Rio dan Mbak Riri. Iya. Jadi nanti kebalik Mbak Rio sama Mas Riri nanti. Jangan sampai saya nanti pakai rok lagi sebelah sini ya. Rio Riri. Aduh, pas banget nih Rio Riri. Kebetulan kalau Mega Suara Indramayu R semua Pak. Oh gitu ya. Iya. Kita udah dari sananya Pak. RR. Dari mananya? Orang bikin Dari peraturan sananya sendiri. Ya, Sahabat Mega Suara, sekali lagi ini ada Kepala Biro Hukum dan Humas BP2MI, ada Pak Sukmo Yuwono yang akan menemani kita selama 60 menit ke depan ya. Betul sekali. Dan untuk Sahabat Mega Suara yang penasaran dari tadi, kapan sih Ri talkshow-nya, kapan talkshow-nya gitu. Saya juga pengen nanya-nanya, boleh silahkan di 081317653922. Bisa juga komen di Facebook ya, Mas Rio ya. Di Mega Suara Indramayu. Atau Nanti boleh di Instagramnya di @megasuarafm_Indramayu ya. Dan kebetulan di sore hari ini untuk tema perbincangan kita bersama Kepala Hukum dan Humas ya, Bapak Sukmo Wiono. Pak Sukmo aja ya, Bapak Pak ya? Sukmo ya. Pasuk, asik. Yang penting jadi pakai an belakangnya. Pasukan. Jadi pasukan di belakang. Bareng Kepala Biro Hukum dan juga Humas BP2MI, Pak Sukmo, tentunya di sore hari ini ya, ini seputar tentang gimana sih BPMI perangi sindikat pengiriman ilegal PMI. Tapi sebelumnya Pak, BP2MI itu kan sebelumnya BNP2TKI. Iya, betul. Itu kenapa Pak berpindah menjadi BP2MI? Ya, jadi ini sahabat Mega Suara ya, sahabat Mega Suara. Pertama terima kasih nih Mas Rio dan Mbak Riri. Jadi BP2MI itu lahir setelah ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang 39 Tahun 2004. Nah, Undang-Undang 39 2004 itulah yang menyebutkan bahwa ada badan namanya Badan Nasional Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Tenaga Kerja Indonesia. BNP2TKI. Nah, dengan adanya undang-undang yang baru, maka BNP2TKI berubah menjadi BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, itu awal-awal muasalnya kenapa BNP2TKI menjadi BP2MI. Namun tugas dan fungsinya ya hampir sama. Sama ya. Jadi sekarang udah nggak ada lagi tuh Tenaga Kerja Indonesia. Ya, jadi istilah Tenaga Kerja Indonesia itu dirubah menjadi pekerja migran Indonesia. Tadi sebelumnya ada buruh migran Indonesia. Ya, ada buruh migran Indonesia. Jadi kalau orang yang bekerja di luar negeri adalah kita sebut migrant worker. Itu di istilah di ILO-nya itu migrant worker. Jadi kita pakai pekerja migran Indonesia. Kalau tenaga kerja Indonesia itu bisa gabung dengan tenaga kerja Indonesia yang ada di dalam negeri juga. Kan di Indonesia juga ada tenaga kerja gitu lah. Tapi kita khusus untuk nanganin yang mereka-mereka yang akan bekerja ke luar negeri. Ya. Jadi migrant worker. Saya agak sedikit beletot ngomong bahasa Inggrisnya. Kebanyakan makan oreg. Oke deh Pak, langsung aja di siang hari ini ke pembahasan kita tentang perangi sindikat pengiriman ilegal PMI. Nah, gimana sih Pak, bagaimana arah kebijakan dari Kepala BP2MI ini setelah dilantik oleh Presiden Republik Indonesia bulan April lalu nih Pak? Jadi ya Kepala BP2MI ini yang baru adalah Pak Benny Ramdhani ini mempunyai 9 arah kebijakan BP2MI, yaitu yang pertama adalah pemberantasan sindikasi PMI non prosedural. Kenapa ini menjadi prioritas utama? Jadi total pekerja migran Indonesia yang di luar negeri itu kurang lebih 9 juta orang. 9 juta. Oke. 9 juta orang yang tercatat cuma kurang lebih 3 sampai 4 juta orang. Jadi ada 5 juta orang pekerja migran Indonesia yang ada di luar negeri tidak tercatat, artinya mereka itu bisa bekerja secara non prosedural. Kenapa kita memberantas PMI non prosedural? Karena
kita tidak bisa melaksanakan perlindungan secara maksimal apabila mereka itu berangkat secara unprosedural. Minimal tercatatlah oleh BP3 atau BP2MI ataupun Kementerian Tenaga Kerja. Betul. Nah, ini yang sedang kita upayakan supaya kedepannya semua pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu tercatat, sehingga kita bisa dengan mudah melakukan perlindungan apabila ada pelecehan seksual, ada yang kena kesangkut paut hukum, gaji tidak dibayar, mendapat kekerasan fisik dari majikan, kita akan dapat mudah untuk melakukan perlindungan apabila mereka tercatat secara resmi. Ya, Iya. Intinya kan kalau terdaftar kan datanya ada gitu. Betul. Terus orangnya juga jelas gitu. Beda lagi dengan orang-orang yang ilegal di sana ya. Jadi minimal tercatat dulu. Yang penting tercatat dulu gitu kan. Betul. Nah, kebetulan juga di siang hari ini sahabat Mega Suara kita di-relay di 7 stasiun radio Mega Suara Network nih, Pak. Siap. Jadi kita tuh sekarang relay di 7 stasiun radio. Bukan cuma di Mega Suara Indramayu, Pak. Jadi ada di Mega Suara Bogor juga. Halo, selamat siang Bogor. Sore di Bogor. Terus juga ada di Serang juga, Pak. Terus juga ada di Kulon Progo juga. Terus juga ada di Sukabumi, ada di Kuningan dan juga ada di Kota Perak, Yogyakarta. Ini suatu terobosan yang bagus. Saya kira ini Mega Suara merupakan radio yang jangkauannya cukup luas. Saya sudah ke Sukabumi, ke Kulon Progo, ke Bogor juga. Ini Indramayu saya. Berarti pertama Indramayu, Pak ya? Indramayu pertama nih. Saya masuk. Baru kesini. Panas makanya. Tapi Mega Suara yang lain udah kami kunjungi. Kulon Progo udah. Tapi nggak kalah di Indramayu. Sekarang lagi mangga banyak, Pak. Siap. Jadi mereka yang dengerin yang di Bogor, yang di Bogor nih sekarang pada panas tuh mangga gitu kan. Oke, sekali lagi sahabat Mega boleh silahkan kita buka untuk line telepon, untuk komen boleh, SMS atau WhatsApp juga silahkan di 081317653922. Bisa komen di Facebooknya Mega Suara atau bisa ke Instagram boleh juga. Boleh di Instagram juga di @megasuara_FM_Indramayu. Nanti kita lanjutin lagi, Pak, perbincangan kita di sore hari ini. Makanya untuk sahabat Mega Suara silakan yang ingin bertanya-tanya dipersiapkan dari sekarang juga pertanyaannya ya, seputar BP2MI yang akan memerangi sindikat pengiriman ilegal. Tentunya jangan kemana-mana, masih tetap stay tune terus di 7 stasiun Mega Suara Network di siang hari ini. Ya, sahabat Mega Suara, kita bergabung kembali dengan Radio Mega Suara Indramayu untuk mengikuti perbincangan dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan sahabat Mega Suara yang ada di luar Jabodetabek juga masih bisa mendengarkan Mega Suara melalui www.megasuara.co.id. 2MI perangi sindikat pengiriman ilegal PMI. Acara ini dipersembahkan oleh BP2MI, melayani dan melindungi dengan nurani. Ya, 92,2 Mega Suara FM, Save the Channel, masih bersama Bapak Sukmo, Pasuk. Kepala Biro Hukum dan juga Humas dari BP2MI. Siap. Dan kita juga di siang hari ini masih bisa didengerin di 7 stasiun Mega Suara Network ya. Jadi nggak cuma hanya di Mega Suara Indramayu aja, tapi ada di Mega Suara Bogor. Halo, selamat sore Bogor, juga buat ada di Serang, yang ada di Sukabumi, yang ada di Kuningan, Mega Suara Kuningan. Terus juga buat Sanakadang, Kulon Progo, ya, terus juga buat kawan Kota Perak yang ada di Yogyakarta. Juga selamat sore. Selamat sore semuanya. Hai. Kita masih bersama BP2MI. BP2MI yang masih ada membahas tentang Pak Sukmo yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan ya. Betul sekali. Iya, kebetulan di sini sudah banyak yang ngantri, Pak. Ini saya yakin karena Indramayu termasuk kantong pekerja migran Indonesia. Banyak sekali. Saya 4 tahun di Hong Kong, 4 tahun di Singapura. Banyak sekali dari Indramayu. Jadi Bapak sering ketemu sama orang Indramayu di sana? Sering sekali. Mukanya mirip Bangga nggak, Pak? Ya, ini Pak, ada Dodi dari Sukra. Dodi di Sukra, boleh. Beliau bertanya apakah di masa pandemi saat ini masih ada PJTKI yang mengizinkan para TKI-nya ke luar negeri? Sebenarnya begini, Mas Dodi. Pada masa pandemi mulai Januari sampai September kemarin itu ada sekitar 88.700 calon pekerja migran Indonesia yang tertahan. Ya. Nah, mulai bulan kemarin pemerintah sudah membuka untuk 23 negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia. Nah, sekarang kita sedang mempersiapkan.
Kalau pada masa pandemi mereka memberangkatkan, memang itu melanggar keputusan tenaga kerja, Menteri Tenaga Kerja tahun nomor 151 tahun 2020. Pasti mereka memberangkatkannya secara ilegal. Gitu. Karena tidak tercatat oleh BP2MI dan biasanya diatur oleh perorangan yang ada di negara tujuan penempatan maupun yang ada di Indonesia. Betul. Tapi sejak bulan kemarin, ya baru bulan ini ya, Oktober kemarin kita udah membuka 23. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Jepang yang biasanya menjadi mayoritas tujuan pekerja migran Indonesia sekarang udah dibuka. Cuma memang dalam proses penempatannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Betul. Baik protokol kesehatan yang ada di kita maupun pada saat mereka datang di negara tersebut. Iya. Oke. Ada Mas Rio? Nah ini Pak, lanjut dari Pak Dodi juga yang ada di Sukra. Kan di masa pandemi COVID-19 saat ini kan adakah upaya-upaya yang dilakukan oleh BP2MI sendiri dalam penanganan permasalahan-permasalahan pekerja migran Indonesia yang khususnya nih muncul Pak seperti bidang ekonomi dan juga sosial gitu Pak. Langkah-langkahnya atau juga upaya apa aja yang sudah dilakukan oleh BP2MI sendiri nih? Ya. Jadi pada masa pandemi ini kita itu telah memulangkan kurang lebih sekitar 140.000 yang karena masa pandemi ini. Memulangkan itu masih di Indonesia, Pak? Jadi kita memfasilitasi tugas BP2MI itu kan memfasilitasi kepulangan gitu loh. Nah itu salah satunya adalah memulangkan pekerja migran Indonesia yang karena ada masa pandemi di negara itu sehingga di lockdown lah kotanya terus harus pulang ke Indonesia. Nah, bagaimana mereka yang udah pulang? Pertama, kita handle di embarkasi. Di pelabuhan semua kita atur kepulangannya sesuai protokol kesehatan dan diantar sampai sampai ke daerah asalnya. Setelah di daerah asal, kita daftarkan ke pemerintah daerah setempat, pemerintah desa untuk mendapatkan bantuan sosial, gitu Pak. Di samping itu program bantuan sosial kan program nasional. Nah kalau yang dari program BP2MI kita mempunyai program pemberdayaan PMI yang baru pulang dari negara tujuan penempatan. Banyak kegiatan yang untuk meningkatkan perekonomian selama mereka diputus kontrak dipulangkan itu sehingga mereka secara ekonomi masih bisa menghidupi keluarga. Jadi ada langkah-langkah tersendiri juga yang sudah dipikirkan. Selain ada yang itu tadi program bantuan sosial yang merupakan program nasional pemerintah kita. Oke, Pak, nanti kita lanjut lagi pertanyaan ini ada yang udah masuk yang ingin bertanya mungkin di via teleponnya silakan dipergunakan line telepon 081317653922 ya. Buat yang ada di Bogor, yang ada di Sukabumi, yang ada di Kulon Progo, yang ada di Serang, yang ada di Kuningan. Pokoknya ada di Kota Perak juga boleh silakan yang mau nanya-nanya WhatsApp aja langsung di 081317653922. Halo, selamat siang Mega Suara. Selamat siang. Mega Suara Aye. Mega Suara Aye. Saya. Iya. Sama siapa di mana ini? Selamat sore. Sama siapa di mana? Saya di Subang. Sama siapa, Pak? Di Subang. Sama siapa? Namanya Pak, Bapak namanya? Nama Rianto, Pak. Rianto. Di Subang. Ya, Mas Rianto. Oke, silakan Mas Rianto pertanyaannya. Buat Bapak PJTKI, saya dengar dari keluhan nih dari tetangga yang anaknya pergi kerja ke luar negeri dengan potongan yang memberatkan. Apakah pemerintah mengetahui hal tersebut? Mohon pemasukannya, pencerahannya buat teman-teman di seluruh Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih Pak Rianto. Ada lagi? Pak Rianto, ya betul. Memang itu cukup. Oke, cukup. Ya. Terima kasih Pak Rianto. Yuk, mangga. Pak Rianto, kita mengetahui paham sekali adanya praktek-praktek di mana pekerja migran Indonesia itu ada yang diperlakukan untuk dipotong gajinya selama ada 10 bulan, 9 bulan, ada yang 7 bulan. Bahkan ada yang setahun ya Pak?
setahun itu bisa terjadi karena dia ganti majikan. Oke. Jadi ada teman kita pekerja migran Indonesia, setahun itu ada gajinya hanya untuk bayar utang. Bayar utang ke PJTKI. Ke PJTKI, oke. Nah, Pak Rianto, itu sudah kita lakukan pembenahan, yaitu dengan adanya peraturan Kepala BP2MI tentang pembebasan biaya. Oke. Jadi kita ada Perka Badan nomor 9 2020 yang membebaskan biaya penempatan untuk 10 jabatan. Salah satunya yaitu mereka-mereka yang bekerja di sektor informal. Contohnya pengasuh bayi, pekerja rumah tangga, kemudian supir dan sebagainya. Itu biaya penempatannya sesuai peraturan itu dibebaskan. Artinya apa? Artinya PJTKI tidak boleh melakukan apa istilahnya, mengutangi, memberikan utang pinjaman yang nanti memberatkan, akhirnya dipotong selama mereka bekerja. Iya, okay. Toh kalau misalnya praktek tersebut masih ada sampai sekarang, apakah bisa langsung ditindak, Pak? Bisa. Jadi memang sebenarnya kasus pemotongan dan overcharging itu udah lama. Dulu ya, dan Pak, dari dulu dan kita melakukan pembenahan, memberikan sanksi kepada PJTKI dan sebagainya. Cuma masalahnya di daerah-daerah itu banyak teman-teman kita pekerja migran Indonesia itu tidak menggunakan PJTKI, menggunakan P3MI yang terdaftar, tapi kadang-kadang mereka menggunakan yang nama istilahnya biasanya sponsor gitu. Kan terkenal banget tuh. Jadi Mas Rio, kalau ada tetangganya atau apa yang kena masalah seperti tersebut, bisa langsung menghubungi LTSA PMI yang ada di Indramayu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 8 Pekandangan Indramayu. Pekandangan Indramayu. Itu lapor aja ke situ. Nanti langsung kita tindak lanjuti dengan oleh kantor pusat BP2MI di Jakarta. Atau oleh BP2MI di Bandung yang alamatnya di Jalan Soekarno-Hatta 578 Bandung. Dan bisa lapor juga melalui kontak mungkin? Melalui call center kita 0800.000 ya. Ya, ini 24 jam. Silakan menghubungi dan laporkan identitasnya siapa aja yang dikenakan potongan itu, P3MI-nya siapa, PJTKI-nya siapa, kemudian kerja di negara mana. Jadi memang pemerintah itu mengetahui. Tahu sekali. Praktek-praktek seperti ini udah lama dan kita memang tengah berjibaku untuk memberantasnya lah istilahnya. Betul. Karena kasihan juga kan, harus ada yang sampai 1 tahun, ada 9 bulan juga. Iya. Dan kadang bunganya itu memang terus terang memang memberatkan. Iya, memberatkan si dia sendiri. Dipinjami oleh PJTKI dengan bunga 6%, tapi setelah mereka bekerja, kemudian dilakukan potongan, hitung-hitungannya itu bisa sampai 21%. Oke deh. Aduh. Jadi ibaratnya kerja 3 tahun gitu ya, bayar potongan 2 tahun. Iya. Karena apa gini, Mbak? Misalkan ya, utang 10 juta. Utang 10 juta, nanti bayar potongannya per bulan misalkan 200 Hong Kong dolar kali sekian. Kalau dirupiahkan, ketemunya bisa sampai 20 juta. Bisa 15 juta gitu 15 sampai 20 juta. Karena mereka bayarnya uang gaji mereka. Gaji mereka negara tersebut ya. Iya, bukan membayarkannya dengan rupiah lagi gitu loh. Ini yang praktek-praktek seperti ini memang Jadi sebenarnya dapatnya malah lebih banyak ya, Pak ya. Dapatnya lebih banyak, makanya sangat menguntungkan bagi sangat menguntungkan, benar. Gitu. Tapi menguntungkan kepada oknum-oknum yang itulah yang tidak bertanggung jawab. Kasihan teman-teman kita yang bekerja keras yang malam tapi hanya untuk nyaur utang yang utangnya nggak jelas juga gitu, utang apa. Oke, terima kasih banyak tentunya untuk Anda yang sudah bertanya-tanya. Yang pengen bertanya boleh silakan. Ini masih ada nih Mas Taufik. Boleh silakan. Ada Mas Taufik di Patrol, Pak. Tadi yang pertanyaan itu kenapa masih banyak anak di bawah umur yang diloloskan untuk menjadi PMI gitu? Sebenarnya gini, kalau di bawah umur itu memang ada ada kerjasama antara baik si sponsor ataupun yang bersangkutan calon pekerja migran Indonesianya dengan oknum apa yang bisa menuakan usianya. Oh iya, berarti berhubungan dengan
Karena kalau kita mau apply visa pasti harus sesuai dengan usia yang ditentukan di perburuan setempat, peraturan perburuan setempat. Misalkan ke Singapura 21, ke Hong Kong 23 misalkan ya. Nah, untuk bisa masuk sana, padahal ini masih 19 tahun. Masih 19 tahun, 18 gitu ya. Tahun kelahirannya dirubah. Oke. Nah, ini biasanya ada unsur-unsur kerjasama untuk menuakan. Oke. Sebenarnya mereka ya memang umur 19 tahun tapi dituakan. Nah, kenapa bisa lolos? Karena by dokumen dia memang udah 21 tahun tapi sebenarnya ini praktek-praktek ini maka kita ada yang namanya perlindungan administrasi. Ada juga perlindungan administrasi. Kalau misalnya ada yang seperti itu, apakah ada tindakan dari BP2MI sendiri, Pak? Ada. Kalau ketahuan memalsukan usia, misalkan kita bisa membandingkan misalkan dengan akte lahir, dengan ijazah sekolah dan sebagainya, kok beda gitu. Yang benar yang mana? Berarti dia ngerubah KTP dan sebagainya. Itu kalau kita mengetahui hal tersebut, itu merupakan pelanggaran hukum. Tapi bahkan kan ada anak yang belum mempunyai KTP, tapi bisa berangkat ke luar negeri gitu, iya. Pak. Itu yang sangat luar biasa. Karena memang nggak cuma 1-2 orang ya, Pak. Udah pasti yang di belakangnya itu banyak gitu maksudnya. Di belakangnya banyak, misalkan. Di belakangnya banyak ya. Ya KTP pasti main kan. Terus paspornya kan pasti. Nah ini merupakan pelanggaran administrasi dan memang ini kalau kita mengetahui pasti kita laporkan. Seperti gunung es, Pak, kayak gitu, Pak. Karena masih banyak. Sebenarnya mulai katakanlah 4 tahun ke sini udah nggak berani tuh. Udah jarang lah yang berani lah. Sekarang udah mulai berkurang. Kalau dulu Mbak, waduh, umur 16 tahun diakuin karena dituakan. Begitu kita lihat, kamu pasti dipalsuin usianya gitu. Nah, kadang-kadang teman-teman kita begitu sudah usia sebenarnya, udah usia sebenarnya, minta dikembalikan lagi. Ya enak banget gitu ya, jadi ngebolak-balikin usia, aduh. Jadi misalnya kelahiran 80, minta diturunin. Jadi kelahiran 76 katakanlah ya, berarti kan dituakan 4 tahun. Begitu dia benar-benar usia sesuai dengan itu, Pak, saya kembali lagi ke usia 80 lah. Kayak apa kelahiran tahun 80. Jadi enak. Nah, ini hal seperti ini yang harus dihindari bersama lah. Gitu. Jadi untuk sahabat Mega Suara, daripada nanti harus bermasalah, sahabat Mega Suara sedangkan mempunyai satu cita-cita, mungkin pengen membangun orang tua dengan menjadi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri gitu kan ya. Yang resmi-resmi aja. Ya masih sekarang yang resmi-resmi aja, udah nggak usah yang pakai bodong-bodongan kayak gitulah ya. Pakai segala dituain lah. Dituain ya Allah. Yang tua pengen dimudahin lah. Maksudnya yang tua pengen dimudahin itu biar lebih lama di sana kali. Iya, mungkin gitu ya. Udah, kita masih nunggu kok untuk sahabat Mega Suara yang ada di rumah. Yang pengen bertanya-tanya buat yang ada di Bogor, yang ada di Sukabumi, terus juga yang ada di Mega Suara Serang. Terus juga buat yang ada di Kuningan, buat yang ada di Kulon Progo dan sama di Kota Perak juga silakan WhatsApp aja langsung di 081 317 653 922. Kita akan balik lagi nanti sahabat Mega Suara, tentunya setelah yang satu ini. Cool day on weekend, Mega Suara FM. Suara FM Save di channel, kita masih di perbincangan hangat bersama BP2MI yang tentunya di siang hari ini atau di sore hari ini kita didengarkan di 7 stasiun Mega Suara Network ya. Ada di Mega Suara Bogor, terus juga buat sahabat Mega Suara Sukabumi, Kuningan, Kulon Progo dan Kota Perak, Yogyakarta. Ya. Pak, masih semangat Pak? Masih dong. Masih ya pastinya ya. Agak-agak itu soalnya pengen koplo. Oh gitu. Saya Indramayu nih biasanya, waduh mantap nih. Biasanya juragan empang Pak. Cuma sekarang jadi juragan mangga kan. Juragan mangga. Biasanya Pantura kan, luar biasa ya. Oke deh Pak. Kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya terkait isu ABK nih Pak, yang sekarang lagi ramai banget diperbincangkan nih Pak nih. Belakangan ini kan muncul terus nih Pak kasus yang menimpa ABK di luar negeri sana. Terus seperti apa sih upaya BP2MI sendiri untuk memastikan perlindungan kepada ABK? Khususnya untuk ABK kita ya. ABK itu anak buah kapal ya. Awak buah kapal. Jadi awak buah kapal itu ada 2 jenis. Kapal niaga sama kapal perikanan. Kapal niaga dan kapal perikanan. Kalau kapal niaga itu lebih inilah, maksudnya lebih terjamin dari sisi keamanan, gaji dan tempat tinggal dan sebagainya, kerjaan gitu, karena
bekerjanya di kapal-kapal niaga. Kapal niaga itu apa? Kapal dagang gitu ya? Ya, kayak cruise, kapal pesiar. Kapal pesiar yang di beberapa negara itu. Nah, yang paling memprihatinkan adalah mereka-mereka yang bekerja sebagai ABK, awak buah kapal perikanan. Sebagai nelayan lah ya. Sebagai nelayan, tapi mereka bekerja satu di kapal yang berbendera asing. Yang kedua, wilayah tangkapannya di lautan internasional. Dan tidak ada jaminan kontrak kerja, perlindungan dari awal dan sebagainya. Nah, ini sangat memprihatinkan. Kasus kemarin banyak yang meledak karena apa? Mereka itu lagi-lagi ada peran perorangan, sponsor. Mereka harus bayar 60 juta, 50 juta supaya dia kerja. Kadang-kadang ada kapal bersandar di perairan Laut Jawa, di utara Tegal. Utara Tegal, utara itu ya. Mereka itu kadang-kadang langsung aja dibawa pakai perahu kecil langsung ke sana, terus langsung dibawa ke perairan internasional yang di Singapura. Terus nih mereka berlayar sampai ke wilayah-wilayah di Afrika dan sebagainya. Nah, kalau yang seperti itu termasuknya ilegal apa legal? Ilegal. Pasti ya? Ilegal. Kan memang nggak ada kontrak ya? Nggak ada kontrak kerja. Hanya dijanjikan misalkan sebulan gajinya $300. Paling dikasih cuma kadang-kadang $100. Sisanya itu makan bayar, beli apa bayar dan sebagainya. Maka dari itu banyak ABK yang di perikanan ini banyak yang tidak mendapatkan perlindungan secara maksimal. Karena apa? Karena mereka ilegal. Yang kedua adalah mereka itu bekerja kadang-kadang tidak mempunyai buku pelaut. Mereka langsung berlayar dibawa ke kapal bendera asing itu, langsung ke perairan internasional. Perwakilan kita pun tidak bisa menjangkau di perairan internasional. Kecuali mereka yang mempunyai atas perhubungan pun tidak bisa sampai mendeteksi, oh ini ada kapal berbendera Taiwan atau berbendera Cina, di situ ada 10 orang Indramayu, 10 orang Tegal dan sebagainya. Itu nggak bisa mendeteksi. Bisa dideteksinya apabila kalau memang ada masalah, kemudian ada lapor sampai ke daratan, baru tuh sampai ke Indonesia. Jadi setelah ada masalah baru. Setelah ada masalah. Nah, yang apa yang sedang kita lakukan? Pertama adalah membenahi perusahaan-perusahaan manning agency. Perusahaan-perusahaan yang mengirimkan khusus ABK-ABK ini harus kita tertibkan. Termasuk sponsor-sponsornya. Kalau main sponsor berarti ilegal. Nah, ini kita udah kemarin yang kita grebek oleh BP2MI itu termasuk beberapa yang akan bekerja sebagai ABK perikanan. Dan kita laporkan ke Bareskrim, sampai sekarang masih dalam proses hukumnya. Gitu. Oke, siap. Ini ada yang masuk, kita terima dulu. Siapa ini? Halo, Mega Suara. Halo. Mega Suara AY. Mega Suara AY. Iya, sama siapa di mana? Sore, dengan siapa ini? Jumai, Pak. Pak Jumai. Jumai di mana, Pak? Jumai. Di Karangampel. Sekarang udah Sabtu, Pak, bukan Jumat. Jumai di Karangampel. Jumai. Boleh, silakan Pak, mau bertanya apa ini? Iya, mau tanya nih Pak, yang bikin saya bingung, apa bedanya BNP 2 TKI dengan BP 2 MI? Itu secara pelaksanaannya itu bagaimana itu Pak? Terima kasih. Oke, siap. Udah gitu aja Pak Jumai. Siap. Oke, terima kasih Pak Jumai. Ya, Pak Jumai, BNP 2 TKI itu adalah lahir dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, ya. Nah, undang-undang ini diprotes banyak kalangan selama 10 tahun. Kenapa diprotes? Karena lebih condong atau lebih berat untuk sistem proses penempatan kerjanya. Dan hampir semua proses penempatan itu dilakukan oleh swasta. Oleh pihak swasta. Ini yang diprotes oleh seluruh elemen masyarakat, buruh, migran dan sebagainya, pekerja migran Indonesia semuanya memprotes selama 10 tahun. Kemudian tahun 2017 diterbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, titik beratnya adalah di pelindungannya.
bukan di proses penempatannya yang lebih banyak diatur gitu loh. Karena kita ingin melakukan pelindungan. Nah, Undang-Undang 18 2017 ini karena namanya Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, maka lahirlah suatu badan yang dulunya BNP2TKI menjadi BP2MI, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Nah, Pak, BP2MI kan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sampai di mana aja sih perlakuan perlindungannya dari BP2MI ini? Nah, undang-undang ini yang tadi saya sampaikan menitik beratkan kepada pelindungan. Pelindungan itu ada 3 aspek: pelindungan hukum, pelindungan sosial, dan pelindungan ekonomi. Yang di undang-undang sebelumnya tidak ada sama sekali. Nah, pelindungan hukum misalnya apa? Yaitu hak-hak kewajiban, haknya yang harus dipenuhi, gaji lah, istirahat lah, cuti, libur, dan sebagainya itu harus dipenuhi. Nah, pelindungan sosial itu pelindungan bagaimana supaya mereka tetap berkehidupan, bersosialisasi dan sebagainya. Ekonomi adalah pelindungan bagaimana mereka taraf hidupnya juga naik. Dan tidak hanya melindungi pekerja migran Indonesia itu sendiri, tapi plus dan keluarganya. Ini yang beda. Nah, terus di mana mereka akan dilakukan pelindungan? Sebelum mereka berangkat harus mendapatkan pelindungan. Pastikan dokumennya resmi, lengkap, gitu. Jangan ada palsu memalsu. Ya, kemudian pelindungan teknis, yaitu pastikan kita memastikan bahwa mereka punya kompetensi dan skill yang memadai. Itu pelindungan sebelum. Nah, pelindungan selama mereka bekerja itu dilakukan oleh perwakilan-perwakilan kita di luar negeri. Kita punya 130 perwakilan yang siap sedia 24 jam untuk melakukan perlindungan selama pekerja migran Indonesia bekerja di negara-negara itu. Uang gaji nggak dibayar, libur nggak dikasih, lembur nggak dikasih, lapor saja. Nah, ini kan kejadiannya di negara tujuan. Nah, itu perlindungan selama. Perlindungan setelah dia pulang, kita akan didik untuk jadi wirausaha. Kita literasi keuangan, bagaimana menggunakan tabungan yang mereka dapat dari selama mereka bekerja. Kita fasilitasi untuk mendirikan koperasi, kita carikan permodalan. Nah, pelindungan 3 tahap inilah yang sekarang harus kita laksanakan oleh pemerintah. Nah, Pak, kalau misalnya yang ilegal, ilegal nih, kita bicara yang ilegal, terus tersandung masalah di negara tempat dia bekerja, apakah BP2MI sendiri bisa membantu untuk melindunginya? Kalau sudah di luar negeri, kita bicaranya adalah warga negara Indonesia. Mau yang ilegal, mau yang legal, mau yang masuk semaunya sendiri, tiba-tiba sudah di negara itu. Kalau ada masalah, wajib hukumnya pemerintah melakukan perlindungan. Yaitu pemerintah itu ya perwakilan RI di luar negeri, ya BP2MI. Jadi kita sekarang selama masa pandemi, kita memulangkan jenazah kurang lebih hampir 400 orang. Dari 400 orang itu, sebagian besar adalah yang ilegal. Yang ilegal? Dari Malaysia, dari itu ya. Kemudian ada sekitar sekitar 2000 pekerja migran Indonesia bermasalah. Bermasalah itu itu karena pulang terminate, kemudian nggak digaji dan sebagainya. 90% juga mereka adalah yang ilegal. Kalau sudah di luar negeri, kita bicarakan warga negara Indonesia, bukan PMI ilegal atau legal. Semuanya kita lindungi, Mas. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Sudah. Jadi itu tadi siapa, Pak Jumai ya? Pak Jumai, mudah-mudahan jawabannya bisa mewakili. Sebenarnya sih tadi udah dibahas sih dari awal ya. Mungkin Pak Jumai baru dengar kali ya. Jadi, pelindungan itu ada 3 tuh. Jadi ada sebelum, selama, dan setelah. Sudah. Oke. Nah, mungkin ini Pak yang terakhir karena waktunya juga sudah. Mungkin udah jam 5 nih. Mungkin ada pesan-pesan sendiri Pak untuk sahabat Mega Suara. Oke, pesan nih, saya udah menjalin hubungan dengan Mega Suara cukup lama. Jadi nanti kami akan roadshow dengan Mega Suara yang lain. Dan ini saya menyambut baik untuk dengan adanya relay. Saya datang ke sini tapi bisa relay ke seluruh Mega Suara. Intinya gini, Mas, kami ingin bekerja sama untuk mengedukasi calon-calon pekerja migran Indonesia. Sayang mereka punya skill, punya kompetensi, tapi bekerja secara ilegal. Tidak terdaftar, tidak tercatat secara resmi. Hanya ini kok, sekarang udah model semua online. Semua gampang. Yang penting tercatat. Dan masuk ke sistem kita, dijamin pemerintah akan melakukan perlindungan sebelum, selama, dan sesudah.
ekonomi, sosial dan hukumnya, termasuk keluarganya. Jadi tolong kita bahu membahu, mari teman-teman sahabat Mega Suara, ketok tular istilahnya ke kanan kiri, tetangga, teman, tolong mari kita kalau mau bekerja ke luar negeri secara prosedural, legal, dan BP2MI di Bandung, di Indramayu, LTSP atau di Jakarta siap membantu dengan call center yang tadi udah saya sampaikan. Terima kasih Mas Soro dan Mbak Riri. Siap, terima kasih banyak buat terima kasih Pak Sukmo Yuwono ya. Sukmo Yuwono sudah hadir tentunya di sore hari ini. Itu jadi untuk call centernya di 0800.000 ya. Iya, 0800.000 untuk LTSA untuk LTSA PMI Pekandangan Indramayu ya. Dan sahabat Mega Suara yang ada di Bogor, sahabat Mega Suara yang di Sukabumi, terus juga sahabat Mega Suara yang ada di Serang, buat Sana Kadang di Kulon Progo, sama Mania Mega Suara di Kuningan, terus juga buat kawan Kota Perak di Yogyakarta. Terima kasih banyak sudah bergabung tentunya bersama kami ya. Dan akhirnya di kesempatan sore hari ini perbincangan kita bersama BP2MI dengan memperangi sindikat pengiriman ilegal PMI ini. Cukup sampai di sini aja. Terima kasih banyak Pak sudah hadir. Terima kasih banyak. Terima kasih. Jangan kapok main kesini ya Pak. Sukses selalu. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Akhirnya saya, siap. Terima kasih banyak. Akhirnya saya Rio aja. Saya nanti ketemu lagi. Nanti Riri balik lagi. Iya. Akhirnya saya yang bertugas sore hari ini langsung pamit ya. Salam Mega Suara, salam sejahtera. Maju bersama Indra Mayu tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.